Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti merindukan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ada berbagai alasan mengapa kita rindu untuk disertai oleh Tuhan. Nah, tentu kerinduan ini tidak datang begitu saja. Kita harus belajar dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab adalah satu-satunya buku penuntun dalam kehidupan ini untuk kita bisa mengenal Allah dengan baik. Dan salah satu yang kita angkat di dalam renungan ini adalah tokoh seorang Daud. Karena Daud adalah salah satu di dalam tokoh Alkitab yang disertai oleh Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Daud selalu disertai oleh Tuhan? Nah, saudaraku kekasih, mari kita belajar. Pertama adalah Daud adalah orang yang setia. Sebelum Daud dipanggil dan diurapi menjadi seorang raja, ia setia dalam menggembalakan 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya. Dia memeliharanya dan menjaganya dari terkaman singa dan beruang. Ia tidak peduli dengan risiko apapun yang terjadi atasnya, namun ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daud adalah seorang anak yang tidak dipedulikan oleh keluarganya. Dia mengembara untuk menjaga kambing domba milik ayahnya itu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain ada di medan pertempuran. Sekalipun Daud tidak dipedulikan oleh keluarganya, namun Daud tetap setia. Dia setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, alasan yang pertama bagaimana supaya kita disertai oleh Tuhan, kita harus setia dalam perkara-perkara yang diberikan kepada kita tanggung jawab. Karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan bagi kita. Bukan soal banyaknya atau kuantitas daripada apa yang dipercayakan kepada kita, tetapi kualitas daripada tanggung jawab itu yang sangat penting. Sehingga kita menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan. Kita belajar dengan kehidupan orang yang bisa dipercaya, seperti Daud ini, saudara. Dan orang-orang yang dapat dipercaya itu adalah orang-orang yang setia seperti Daud. Pelajaran kita berikutnya adalah Daud selalu bergantung kepada Tuhan. Ingatkah saudara bagaimana Daud berperang melawan Goliat? Ia tidak mengandalkan lembing dan tombak untuk melawan seorang Goliat. Ia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, di sini kita melihat saudara bagaimana Daud bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan hal-hal yang duniawi, tetapi ia mengandalkan Allah semesta alam. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah firman Tuhan yang berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." Berarti hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud sehingga ia disertai oleh Tuhan adalah karena ia selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan selalu rindu untuk selalu bergantung kepadanya. Dia merindukan umatnya untuk bergantung kepadanya. Jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan kekuatan dan kemampuanmu, karena kemampuan manusia itu terbatas adanya, namun kekuatan Tuhan itu tidak terbatas.
Ia dapat menolong kita sekalipun seolah-olah tidak ada pertolongan. Ia sanggup menyelamatkan kita sekalipun ada di ujung tanduk. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan kecewa. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dan oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kita harus sepenuhnya bergantung pada Tuhan dan bukan kepada kekuatan manusia. Pelajaran berikutnya yang kita bisa petik dalam kehidupan Daud adalah dia memiliki sifat yang taat kepada firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana seorang Daud, sebelum ia bertindak, ia bertanya kepada Tuhan hendak apa yang ia lakukan. Dan pada saat Tuhan menjawab setiap apa yang menjadi pertanyaan Daud, lalu ia melakukannya dengan setia, tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk dapat kita disertai oleh Tuhan. Karena ini adalah suatu hal yang penting, itu sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan, bukan karena kepada hikmat manusia. Sebab orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab atasnya. Sering saya katakan bahwa Allah tidak pernah terikat dengan apapun dan siapapun. Ia terikat kepada apa yang ia janjikan. Ia terikat dengan apa yang ia firmankan. Itulah sebabnya bertindaklah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga Tuhan selalu membelamu dalam setiap apapun yang engkau lakukan. Lakukanlah dengan setia dan taat kepada firman Tuhan itu. Itu adalah pokok yang paling utama, supaya kita dapat disertai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ketiga hal ini harus Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan serius terhadap apa yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Maranatha.